wabarakatuh. Masjid Al-Anhar Keparakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memanjatkan rasa syukur kepada Allah atas karunia rahmat dan hidayah. Pada kesempatan malam kali ini Allah memudahkan kepada kita untuk bersama-sama lagi kita belajar mengambil faedah dari ayat-ayat Allah. Insya Allah malam ini kita akan belajar bersama mengambil faedah dari surah Al-Humazah. Surah Al-Humazah. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, putra, sahabat, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Kita baca dulu Bapak Ibu jamaah rahimakumullah surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Perhatikan Bapak Ibu, wailul likulli hu pakai ha, bukan pakai ha. Kemudian za ya, bukan ya, bukan humayati tapi humazati lumazah, dan zahnya pendek, bukan za tapi zah. Dia pendek dan terakhirnya ha ya. Saya ulang, wailul likulli humazatil lumazah. Maka alladzi jama'a malan wa 'addadah. Ya, di situ alladzi pakai zal ya, jama'a bukan jamaah tapi jama'a. Agak tajamkan Bapak Ibu. Malan tanwin ketemu dengan wawu dibaca idgham bi gunnah, tahan sebentar. Malau tahan di situ. Kemudian addada ya, da bukan da tapi da. Da didu, addadah bukan addadah tapi addadah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. Silakan. Alladzi jama'a yahsabu anna malahu akhladah. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Ya, di situ layun badana dibaca layum pakai m atau mim ya, diganti yang tadinya nun jadinya mim. Layum badana tahan nunnya sebentar. Kemudian hutta ya, toknya tebalkan Bapak Ibu. Cara nebalkan tok, angkat pangkal lidah. Khusus untuk tok ini ada 4 huruf
ditempelkan ke langit-langit bagian atas, bunyinya to, ya, to, bukan to tapi to. Tebalkan, tempelkan punggung lidah bagian atas ke langit-langit bagian atas, ya. Nah, itu khusus untuk to, punya sifat idbaq, artinya nempel, ya. Kalla layunbadzanna fil hutamah. وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة. Ya, perhatikan allati bukan alladzi tapi allati tattali'u, ya. Jadi bukan tattali'u tapi pakai ain Bapak Ibu, alal af'idah. Fa tampakkan yaitu hamasnya af'idah, ya. Jadi fa-nya ada keluar nafasnya, ya, af'idah. Allati tattali'u 'alal af'idah. Innaha 'alaihim muqsadah. Perhatikan mim ketemu mim dibaca idgham mimi, dengung tahan sebentar, alaihim tahan 2 harokat, muqsa, ya, sad sama dengan tadi itu diangkat pangkal lidah agar dia tebal, ya, so, dan kalau bisa tanpa memonyongkan bibir, ya, yang penting dia tebal dan terangkat, so, bukan dengan memonyongkan bibir tapi dengan mengangkat pangkal lidah dan menebalkan, ya, termasuk ini ditempelkan ke langit-langit bagian atas, so, ya, soda. Innaha 'alaihim muqsadah. Fi 'amadin mumaddadah. Ya, coba kita baca bareng dari bismillah. 1, 2, 3, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addadah sabu anna malahu ahlada. Hutamah wa ma adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqsadah fi 'amadin mumaddadah. Ya, coba kita artikan satu persatu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahmani, yang Maha Pengasih, Ar-Rahimi, yang Maha Penyayang. Wailul likulli humazatil lumazah. Wailun, celakalah, likulli, bagi setiap,
humazatin, pengumpat, lumazah, pencela. Alladzi jama'a malan wa 'addadah, alladzi, yaitu orang yang jama'a, mengumpulkan, malan, harta, wa addadah, dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhladah, yahsabu, dia mengira, anna, bahwasanya, malahu, hartanya, akhladah, mengekalkannya. Kalla layumbazanna fil hutamah, kalla, sekali-kali tidak, layumbazanna, sungguh dia akan dilemparkan, fil hutamah, ke dalam neraka hutamah. Wa ma adraka mal hutamah, wa ma adraka, dan apakah engkau mengetahui, mal hutamah, apa neraka hutamah itu? Narullahil muqadah, narullahi, nerakanya Allah, al-muqadah, yang dinyalakan, allati tattali'u 'alal afidah, allati, yang panasnya, tattali'u, sampai, 'alal afidah, ke hati. Innaha 'alaihim muqsadah, innaha, sesungguhnya ia, 'alaihim, atas mereka, muqsadah, ditutup rapat, fi 'amadim mumaddadah, fi 'amadin, pada tiang-tiang, mumaddadah, yang dipanjangkan. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Jadi artinya mumaddadah, yang dipanjangkan. Maka ada istilah mad, ya, madda yamuddu, memanjang, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini atau surah ini membicarakan tentang celaan, kecelakaan bagi orang-orang yang tidak menjaga lisan. Yang kedua adalah orang-orang yang dia mengambil harta atau mendapatkan harta dari sesuatu yang haram. Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa kisah hadis, ya, disebutkan bahwasanya sahabat mengatakan ketika kami bersama Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam kemudian berhembus bau bangkai yang busuk, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian tahu bau apa ini? Nah, ini adalah bau orang-orang yang suka menghibah orang-orang mukmin, ya. Orang-orang mukmin, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, salah satu dosa lisan atau lidah, ya, mulut kita itu adalah ghibah, mengungkap aib orang lain. Apa itu ghibah? Dzikru akhaka wa huwa yakrahu, ya. Dzikru akhaka, engkau menyebutkan keadaan saudaramu, wa huwa yakrahu, apabila dia mendengar maka dia akan marah, ya. Itu namanya ghibah, ya, atau menggunjing saudaranya, ya. Termasuk juga namimah, mengadu domba, ya. Maka pernah suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melewati dua kuburan, ya. Yang mana dua kuburan itu beliau mengatakan innahuma la yu'adzabani, sesungguhnya dua penghuni kuburan itu sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabirin, dan keduanya disiksa bukan sesuatu yang dianggap besar. Amma ahaduhuma, salah satunya disiksa karena apa? Karena la yastanzihu min baulihi, dia tidak membersihkan dari air kencingnya, artinya dia tidak membersihkan najisnya, ya. La yastanzihu min baulihi, ya, dia tidak membersihkan dari air kencingnya. Dalam keterangan yang lain adalah la yastatiru, dia tidak memakai penghalang, ya, tidak memakai penghalang, ya. Ini termasuk ancaman. Apa sebabnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Karena syarat sah salat itu diantara adalah bersih dari apa? Dari najis, ya, dari najis. Dan ini nasihat kita sebagai orang tua, para pendidik, para guru, mari kita ajarkan anak-anak kita sejak kecil, ya, sejak kecil sudah dibiasakan bersuci, ya. Dia nanti akan ketika besar akan terbiasa dengan kebiasaannya dari kecil. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, kalau ini tidak diajarkan, tidak dituntunkan, tidak dikasih tahu, sampai besar dia tidak bisa bersuci, atau dia termasuk orang yang menyepelekan. Ada atau tidak Bapak Ibu seperti ini? Banyak Bapak Ibu, ya, tidak memperhatikan tentang ini, ya, ini sehingga dia kadang pipis sembarangan, ya. Bahkan anak-anak itu kadang, ya, pipisnya sembarangan, ya, karena tidak diajarkan oleh orang tua, mungkin guru, mungkin atau mungkin ya lingkungan, ya, lingkungan yang tidak baik, ya, seperti itu. Nah, ini salah satu efek, ya, orang itu akhirnya terkena siksa, ya, terkena siksa. Ketika sudah balik, ya, sudah balik yang harusnya dia sudah bisa bersuci, ya, ini ternyata dia tidak bersuci dari najisnya. Ini penting, permasalahan tentang toharoh, ya, tentang toharoh. Bahasan masalah fikih biasanya diawali dari masalah toharoh atau bersuci, ya, bersuci. Yang kedua, orang tersebut disiksa karena apa? Yamsi bainan nasi bin namimah. Penghuni kuburan yang kedua itu disiksa karena apa? Yamsi bainan nasi bin namimah. Dia suka mengadu domba, ya, ngompor sana, ngompor sini, ya, toh. Dia senang kalau ada orang itu, ya, kemudian berseteru, dia saling mencela, ya. Ini orang yang namimah, mengadu domba, ya, mengadu domba. Ini termasuk dosa besar, ya, dosa besar. Dosanya besar Bapak Ibu, bukan dosa kecil, dosa besar, ya. Ini yang kadang kita itu mohon maaf tidak terasa, ya, tidak terasa kalau kita itu sedang menggunjing saudara kita sedang mengungkap aib saudara kita, ya, dengan modus ini nggak ngerasani, ya, tapi ini apa nyatanya iki opo anane, ya, keadaan apa nyatanya itulah namanya ghibah, ya, tapi keburukan yang disampaikan, ya. Sehingga Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, hati-hati, ya, kita dari lisan kita,
dari berbuat ya menggunjing saudara kita, menfitnah ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga nanti Bapak Ibu bisa melihat dalam surah Al-Hujurat ya, dalam surah Al-Hujurat ya, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tentang adab ya, tentang adab cara kita bermuamalah kepada saudara kita ya, saudara kita orang-orang mukmin ya. Agar apa? Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin, janganlah seseorang atau satu kaum itu mengolok-olok satu kaum yang lainnya ya, merendahkan ya, orang lain. Asa ayakunu khairan minhun ya, bisa jadi orang-orang tersebut yang diolok-olok lebih baik ya, bisa jadi ya. Wala nisaun min nisain asa ayakunna khairan minhunna ya, dan bisa jadi dan janganlah pula para wanita itu mengolok-olok wanita yang lainnya, bisa jadi wanita-wanita yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok-olok ya. Wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian ya mencela diri-diri kalian ya. Wala tanabazu bil alqab, jangan memanggil dengan panggilan gelar-gelar yang buruk ya. Ini hati-hati Bapak Ibu. Kadang kita itu ya dihadapkan dengan banyak sekarang kan namanya media sosial ya. Ya, kadang memanggil-manggil dengan buruk, kadang mencela, kadang ya, kadang itu termasuk mengungkap aib saudara kita ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman, dan seburuk-buruk namanya adalah kefasikan setelah keimanan ya. Kemudian Allah juga mengatakan wala yaktab ba'dukum ba'da, janganlah seseorang itu atau satu di antara kalian itu menggunjing saudara yang lainnya. Ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu, apakah salah satu di antara kalian itu suka untuk makan daging saudaranya yang telah mati ya. Jadi menggunjing saudara kita itu Allah mengistilahkan seperti makan daging orang yang mati ya, bangkai ya, makan bangkai ya. Namanya bangkai orang yang mati ya, tidak bisa apa-apa, dia tidak bisa berbuat apa-apa ya, dimakan juga nggak bisa berbuat apa-apa. Ini celaan bagi orang yang dia suka menggunjing saudaranya atau menfitnah saudaranya. Iya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kalau kita lihat ya, Allah mencela wailul likulli humazatil lumazah, celaka ya bagi setiap pengumpat dan mencela. Ada yang mengatakan mengumpat dengan lisannya ya, mencela. Ada yang termasuk ghibah ya, jadi dengan kerlipan mata, dengan bahasa tubuh itu bisa termasuk mencela orang lain ya. Jadi sindiran-sindiran yang buruk itu termasuk ya. Jadi humazatil lumazah itu mencakup banyak hal ya. Bisa dengan lisan, bisa dengan gerakan badan ya, gerakan badan ya. Mungkin Bapak Ibu ya bisa tahu ya namanya gerakan badan, atau dengan mata ya, dengan mata. Ini termasuk orang yang mencela, mengolok-olok saudara kita atau orang lain, itu termasuk ya. Nah, sebabnya apa? Di antara adalah alladzi jama'a mala wa addadah, yaitu orang yang mengumpulkan harta wa addadah dan menghitung-hitungnya. Maksudnya apa? Dia mengumpulkan harta tapi lupa ingat kepada Allah ya. Dia sibuk mengumpulkan harta tapi tidak ingat kepada Allah, dan potensi besar orang yang kaya tapi tidak beriman itu biasanya akan merendahkan orang yang miskin ya, orang yang miskin ya. Karena dia merasa dirinya lebih banyak hartanya ketika melihat saudaranya yang miskin, kemudian dia ya dipandang dengan rendah, pandangan yang rendah ya. Maka di sini sebutkan kana sababul hamzi ya, maka di antara sebab orang itu mengolok-olok, mencela adalah apa? Tarafu' 'alan nas, dia merasa lebih tinggi daripada orang lain ya, karena dia merasa lebih hebat, lebih banyak hartanya, lebih tinggi kedudukannya, pangkatnya lebih tinggi, sehingga ketika dia melihat saudaranya yang lainnya yang lebih rendah, dia kemudian merasa dia lebih baik. Nah, ini. Nah, sehingga apa? Berbangga-bangga dengan harta. Dan salah satu efek Bapak Ibu yang perlu kita waspadai, namanya harta itu bisa membuat panjang angan-angan ya, panjang angan-angan. Ini
Sehingga harta ini kalau tidak kita waspadai Bapak Ibu, ya, membuat orang itu akhirnya panjang angan-angan, dia menyangka yahsabu annama lahu akhlada, ya. Dia menyangka harta itu bisa membuat kekal, tidak bisa. Kalla, Allah mengatakan kalla, sekali-kali tidak, ya. Harta tidak akan membuat orang itu panjang umurnya. Harta tidak akan bisa membuat orang itu lepas dari kematian, tidak akan bisa, ya. Ini walaupun harta itu membuat orang itu tertipu panjang angan-angan, ya, seolah-olah dia matinya masih panjang, masih jauh, tidak, ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang tercela adalah orang yang punya harta tapi tidak beriman, ya, tidak beriman kepada Allah dan dia merasa lebih baik. Al-ijab wal kibr. Dia takjub, dia merasa dirinya ya ujub dengan dirinya, wal kibr dan sombong, ya, sombong. Dan ini sangat realita Bapak Ibu, ya. Orang-orang yang dia tidak terdidik dengan keimanan itu biasanya akan mencela, akan ya merendahkan orang lain, ya, dan ini termasuk dosa, ya, dosa. Li'annal mal yutawilul amal, ya, karena harta itu akan membuat panjang angan-angan, wa yamni bil amani al ba'idah, angan-angan kosong, ya, seperti itu, ya. Harta tidak akan bisa membuat umur itu lebih panjang. Tapi di sini sebutkan, ya, sebagaimana perkataan Ali radhiyallahu anhu, mata khazanul mal, pemilik harta akan mati, wahum ahya, walaupun sebelumnya mereka hidup. Wal ulama ubakun, akan tapi para ulama, orang-orang yang punya ilmu, mereka akan senantiasa hidup, mereka senantiasa ada, mabaqiyad dahr, sepanjang hayat, ya. Kita lihat Bapak Ibu, kalau kita ingin lebih panjang umurnya, ya, maksudnya hakikat umur ini adalah kita beribadah, ya, beribadah kepada Allah SWT. Berbahagialah orang yang dia ketika sudah meninggal dunia tapi masih mendapatkan pahala, masih disebut nama tersebut, masih didoakan orang tersebut, ya. Maka orang yang paling panjang umurnya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal dunia, iya, ya, tapi setiap hari kita sebut nama beliau, kita doakan beliau sallallahu alaihi wasallam, kita doakan beliau. Walaupun Nabi sudah meninggal, sudah wafat, tapi seolah-olah masih hidup, didoakan oleh kaum muslimin, ya. Ini hakikatnya adalah walaupun jasadnya meninggal, tapi seolah-olah masih hidup, ya, masih hidup. Ini. Coba kita lihat orang-orang yang punya harta korun, misalkan, tidak disebut kecuali celaan saja, ya. Abu Lahab, ya, orang-orang yang, ya, sombong, Fir'aun, orang yang raja, yang kaya, ya. Kalau kita pun sebut, bukan didoakan tapi dicela, ya, dicela. Mereka mati bersama jasadnya ini. Sehingga salah satu, ya, yang membuat umur panjang adalah orang-orang yang mereka punya ilmu dan mereka ahli ibadah, ya, ahli ibadah, para sahabat, para ulama, ya, seperti itu. Dan berbahagialah Bapak Ibu orang yang meninggal dunia tapi pahalanya masih mengalir dari sedekahnya, dari anak-anak yang soleh, anak-anak yang solihah yang mendoakan orang tuanya, dari ilmu yang bermanfaatnya. Ini adalah pahala-pahala yang akan menghantarkan pahala tersebut walaupun orang sudah meninggal dunia, ya, meninggal dunia. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau kita lihat, ya, dosa, di antara dosa besar adalah hubungan kita dengan orang lain. Kehormatan kaum muslimin, kehormatan seseorang itu dijaga dalam Islam. Sehingga Islam itu adalah hifdzul mal, contohnya adalah menjaga harta. Kemudian hifdzu nafsi, menjaga jiwa, tidak boleh dibunuh, hartanya nggak boleh dicuri, nggak boleh dirampas, nggak boleh dibegal, ya. Kemudian menjaga akal, tidak boleh minuman keras, ya, karena akan menghilangkan akal, ya, termasuk hiful, yaitu menjaga kehormatan, ya. Kehormatan dalam Islam itu dijaga, tidak boleh orang itu
direndahkan, dituduh, difitnah, ya, difitnah. Maka Bapak Ibu, nanti banyak orang yang bangkrut. Pernah kita sampaikan mungkin ya. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Atadruna man muflis?" Apakah kalian tahu para sahabat, siapakah orang yang bangkrut itu? Ya, orang yang bangkrut. Para sahabat mengatakan, orang yang bangkrut adalah orang yang tidak punya harta, ya, tidak punya kekayaan di dunia, ya. Tapi Nabi mengatakan tidak. Orang yang muflis, yang sejatinya min ummati, dari umatku, adalah orang yang man ya'ti yaumal qiyamah bis shalah wasiyam wa zakah. Orang yang nanti datang pada hari kiamat dengan membawa pahala puasa, pahala zakat, ya, pahala salatnya. Dia membawa pahala-pahala itu semuanya. Kemudian wa ya'ti qad satama hada, tapi dia datang, dia dulunya pernah mencela seseorang, ya, mengolok-olok seseorang, menghardik seseorang, wa qadzafa hada, dan menuduh seseorang, ya, menuduh seorang. Qadzafa itu adalah menuduh tanpa bukti, ya, seperti itu. Wa akala mal hada, dan memakan harta yang haram, ya. Kemudian wasafaka hadama hada, dia menumpahkan darah seseorang. Wa daraba hada, dan dia memukul seseorang, ya. Akhirnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut akhirnya fayuqda hada min hasanatihi, diambilkan kebaikan-kebaikannya. Orang yang pernah berbuat zalim tadi itu, ya, diambilkan pahalanya untuk membayar, ya, perbuatan zalimnya. Kalau misalkan sudah habis pahalanya, sementara hutangnya masih banyak, dia masih pernah mencela banyak orang, ya. Kemudian akhirnya apa? Kebaikan atau dosa-dosa orang yang dizalimi pindah kepada orang yang pernah mendolimi. Ini Bapak Ibu salah satu efeknya, salah satu orang yang dikatakan bangkrut, ya, orang yang dikatakan bangkrut di hari kiamat adalah orang yang dia pernah berbuat zalim, ya, berbuat zalim kepada saudaranya. Mari kita hati-hati Bapak Ibu, ya, hati-hati. Yang pertama adalah masalah kehormatan, ya, kehormatan dijaga dalam Islam. Orang yang menuduh, apalagi mohon maaf, menuduh berzina, menuduh zina, itu berarti dia sudah menuduh yang harus mendatangkan bukti, harus mendatangkan saksi berapa? 4 orang. Orang yang dia mengatakan, oh dia selingkuh, oh dia zina, harus mendatangkan 4 orang saksi. Ini Islam itu luar biasa Bapak Ibu, sangat menjaga kehormatan. Kalau ada orang menuduh, dia harus mendatangkan bukti atau saksi 4 orang. Bukan 1, bukan 2, 4 Bapak Ibu, ya, 4 orang saksi. Kecuali dia ngaku, ya, ngaku berzina, selesai. Tapi kalau menuduh, kemudian dia nggak mengakui yang dituduh, maka harus mendatangkan 4 orang saksi. Dalam fikih nikah Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa melihat di situ ada namanya pembahasan li'an, ya, li'an. Apa itu li'an? Seorang suami, ya, dia nanti akan melaknat seorang istri. Kok bisa seperti itu? Bagaimana kasusnya? Iya, ya. Misalkan istri dia tertuduh dia berbuat zina. Apa faktor indikasinya? Misalkan suami pergi ke luar negeri mungkin setahun kerja, ya, 2 tahun kerja. Pulang-pulang istrinya sudah hamil. Nah, ini kan mau nggak mau dia punya prasangka, loh, kamu kok hamil? Kamu zina, gitu. Oh enggak, saya enggak zina. Lah kok hamil? Pokoknya saya enggak zina. Nah, ini kan susah Bapak Ibu. Yang nuduh, ya, dia punya indikasi untuk menuduh, yang dituduh tidak mengakui, ya, tidak mengakui. Nah, atau sudah punya anak ternyata, ya, atau sudah punya anak. Ini kan ada indikasi dia berzina. Bagaimana penyelesaiannya? Diangkat ke hakim, ya, nanti di hakim. Maka suami yang menuduh, ini bukti bahwasanya Islam Bapak Ibu sangat luar biasa, ya. Agar yang nuduh itu, karena nuduh tanpa mendatangkan bukti atau saksi, dapat hukuman, ya, maka orang yang menuduh dia bersaksi, asyhadu billah, aku bersaksi atas nama Allah, istriku berzina 4 kali, ya, 4 kali, ya. Atau dia mengatakan, aku bersumpah atas nama Allah, anak ini, janin ini bukan anak saya, 4 kali. Yang kelimanya, laknat Allah, murkanya Allah apabila termasuk orang-orang yang
dusta. Hebat Bapak Ibu, ini luar biasa, nggak main-main Bapak Ibu, ya, nggak main-main, gitu. Hubungannya dengan laknat atau murkanya Allah. Kemudian istri tadi itu diberikan kesempatan, dia mengaku atau tidak. Kalau dia mengaku selesai urusannya, nanti istri dapat hukuman. Kalau dia nggak mengaku, silahkan bersumpah, ya. Dia bersumpah, aku bersumpah atas nama Allah 4 kali bahwasanya janin atau bayi ini adalah anak dari suami saya 4 kali, ya, 4 kali. Dan yang kelimanya, murka Allah akan turun kalau ternyata suaminya benar, ya. Terus bagaimana? Setelah itu dipisahkan, ya. Suami dan istri tidak boleh rujuk selama-lamanya, ya, selama-lamanya. Terus bagaimana nasib anaknya tadi itu? Maka dikatakan nanti ada pembahasan dalam masalah waris Bapak Ibu, ada namanya anak li'an. Anak apa Bapak Ibu? Anak li'an. Anak, ya, seperti anak zina, ya, anak zina, anak li'an, ya. Akhirnya anak li'an tadi itu tidak saling mewarisi dengan bapaknya tadi, karena bapaknya tidak mengakui. Nanti nasabnya ikut siapa? Nasabnya ikut ibunya, ya. Nanti kalau dengan ibu dapat warisan, dapat nasab, ya, tapi kalau dengan bapak tidak ada, ya. Akhirnya apa hikmah dengan adanya li'an ini Bapak Ibu? Akhirnya yang nuduh tidak kena hukuman, ya, yang tertuduh dia juga selamat dari hukuman. Nanti pokoknya salah satu yang bohong terkena laknatnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua hikmahnya apa? Ya, agar tidak menjadi berita liar, ya, berita liar. Kalau namanya berita, apalagi di tetangga itu kan, kalau enggak itu akhirnya menjadi apa? Nyebar kemana-mana, ya. Oh, si fulan hamil, fulana hamil misalkan. Akhirnya berita, oh dia. Nah, akhirnya berita yang tidak jelas, ya, seperti itu. Nah, sehingga untuk menutup itu maka adanya itu li'an tadi itu, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT. Jadi kehormatan dalam Islam itu sangat dijaga, ya, sangat dijaga. Apalagi ini apalagi menjelang pilpres seperti ini, ya Bapak Ibu, hati-hati kita menerima berita, ya. Kalau itu adalah berita yang isinya adalah provokatif, isinya mencela seseorang, ya, yang dia adalah muslim yang baik kok dicela, diolok-olok, hati-hati, jangan di-share, ya, jangan di-share, karena nanti kita akan ikut ambil bagian dosanya, ya, dosanya ini. Sehingga salah satu bentuk harta yang haram, ya, harta yang haram, ya, zaman sekarang yang perlu kita waspadai Bapak Ibu, ini mungkin tidak dibahas zaman dulu tapi sekarang adalah hasil dari dia menfitnah orang. Sekarang istilahnya namanya buzzer, ya. Nah, istilahnya seperti itu. Kalau itu tugasnya itu adalah kegiatannya, pekerjaan adalah memframing orang yang baik jadinya buruk, ya, toh. Yang tadinya orangnya baik jadinya buruk, diolok-olok, ya, difitnah macam-macam, berarti hasil penghasilannya adalah penghasilan yang haram, ya, toh. Dan itu dosanya besar. Di samping haram nanti ada tuntutan di hari kiamat, luar biasa, ya. Ini sehingga Bapak Ibu hati-hati, ya, hati-hati dengan berita-berita yang tidak jelas, ya, tidak jelas ini. Kita harus hati-hati Bapak Ibu. Salah satu penghalang doa kita diijabahi oleh Allah adalah adanya makanan-makanan yang haram, penghasilan-penghasilan yang haram masuk ke dalam perut kita, ya. Ini haram itu bisa dua, haram zatnya, ya, haram zatnya atau haram dari sisi penghasilannya atau dari dapatnya dari mana, ya. Ini kalau zatnya kan misalkan ada bangkai, daging babi, daging apalagi anjing, ya, itu haram, ya, haram. Ya, termasuk Bapak Ibu ada namanya hewan jalalah, ya, hewan jalalah. Hewan jalalah ini adalah hewan yang dia makan dari sesuatu yang haram, dari sesuatu yang najis, mohon maaf, sesuatu yang najis. Maka ada namanya keledai, ya, keledai himar yang himar kota itu diharamkan, ya, karena dia suka makan najis, ya, seperti itu. Nah, mengkiaskan hewan jalalah ini Bapak Ibu, kalau kita punya ternak lele, ya, toh, lele dan sebagainya, kemudian sering dikasih najis atau bangkai tadi itu, atau mungkin mohon maaf kotoran, ketika mau mengkonsumsi jangan langsung konsumsi, dikarantina dulu, ya, karantina dulu. Nanti bisa berapa hari, ya, toh, nanti kemudian sudah berubah, ya, sudah berubah.
ya baru dikonsumsi. Tidak boleh langsung langsung dimasak. Nah, nanti kan rasanya jadi aneh nanti. Nah, karena itu makanan bangkai. Ini termasuk jalalah ya, artinya hewan-hewan yang dia makan makanan najis atau makanan-makanan yang tadi itu bangkai dan semacamnya atau termasuk kotoran. Ya, ini harus hati-hati Bapak Ibu ya, harus hati-hati juga ya. Ini makanya termasuk kemarin pas kurban itu diwaspadai juga sapi-sapi yang makan sampah misalkan. Nah, itu kan sampah atau yang sejenisnya di situ kan. Akhirnya kan tidak bagus dari sisi konsumsinya gitu. Harus dikarantina dulu nanti sehingga dia dikasih rumput yang bagus sehingga sudah berubah. Nanti bisa tanya dengan ahlinya kapan bisa berubah ya. Jadi daging yang bagus itu nanti biar orang-orang yang ahli bisa mengetahui seperti itu. Nah, ini Islam itu sangat menjaga kebersihan, menjaga kesucian, menjaga yang halal ya. Nah, termasuk di zaman sekarang yang perlu kita waspadai Bapak Ibu ya, dari harta korupsi ya, harta korupsi. Ini memang luar biasa. Korupsi itu bisa karena ya tuntutan keluarga, ekonomi, bisa karena sistem Bapak Ibu ya. Masuk di suatu lingkungan yang situ prakteknya korupsi ya toh. Hati-hati ini juga hati-hati juga ya, karena tiba-tiba dapat amplop dan gak jelas ini amplop dari mana, sebabnya apa, tiba-tiba dapat amplop ya ini. Atau suap menyuap ya, suap menyuap, sogok menyogok. Mohon maaf Bapak Ibu, mari kita hati-hati diri kita, anak-anak kita ya. Ketika nanti anak-anak mau kerja ya, kemudian kok mohon maaf kok ternyata tidak lulus atau tidak diterima, jangan nyogok ya, jangan nyogok. Kenapa? Ar-rasi wal murtasi finar. Orang yang menyuap dan yang disuap tempatnya neraka. Man nabata min sukhtin, barang siapa dagingnya itu tumbuh dari suatu yang haram, fannaru aula minhu, maka neraka lebih layak baginya. Hati-hati Bapak Ibu ya, ini. Sehingga kita hati-hati, jangan sampai kemudian kita menyuap. Kan kadang kemudian diabani ya toh. Kalau kamu nanti mau diterima, nanti bayar 50 juta. Nah, kenapa kemudian akhirnya tidak boleh? Iya, tidak boleh karena akhirnya mendolimi saudaranya yang lainnya. Yang lainnya yang dia harusnya diterima, jadi tidak diterima. Ini suap menyuap ya, suap menyuap. Termasuk menyuap suara besok itu ya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau disuap suaranya hanya dikasih uang 100.000, 200.000, tidak boleh ya toh. Kita memilih bukan karena uang, tapi memilih karena kepribadian, orangnya baik, soleh ya toh. Itu yang kita pilih, bukan harta ya, bukan karena harta ini ya. Jadi mari Bapak Ibu hati-hati ya, hati-hati dari harta. Nah, termasuk apa? Termasuk curang ya, termasuk curang, mengurangi timbangan. Wailul lil mutaffifin, celakalah orang-orang yang mengurangi timbangan, orang yang curang. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun. Contoh yang Allah berikan orang-orang yang curang adalah orang yang ketika dia membeli barang ya, yastawfun, itu mereka minta dilebihkan. Orang Jawa mengatakan diangeti ya ta? Diangeti ya, seperti itu. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yuksirun, tapi giliran dia menjual orang lain dikurangi ya ta? Dikurangi. Kalau kulak mintanya lebih, tapi kalau jual malah dikurangi. Ini namanya curang ya. Dulu orang-orang Madinah ya, ketika sebelum turun ayat itu, mereka termasuk orang-orang yang sangat curang. Punya dua timbangan ya toh. Satu timbangan untuk kulakan, timbangan yang kedua untuk apa? Untuk dijual, untuk menjual. Nah, jadi beda. Ini. Nah, sekarang hati-hati Bapak Ibu, ada timbangan dikasih bandul, ya, biar jeglek atau ini hati-hati juga, ini termasuk wailul lil mutaffifin. Ya. Nah, termasuk yang kita harus hati-hati Bapak Ibu, ini nasihat bagi saya sendiri dan juga jamaah, korupsi waktu. Ya, korupsi apa? Waktu. Ya. Ketika kita kerja pada suatu instansi, perusahaan atau bahkan negara, berarti waktu kita itu sudah dibeli ya, sudah ditukar ya. Ini sehingga kita tidak boleh melakukan pekerjaan di luar pekerjaan kita tanpa seizin ya, seizin
pemiliknya, pemilik perusahaan, ya toh. Ini sehingga harus hati-hati. Bahkan termasuk ya, ketika kita sudah punya akad, kita sudah menjalin hubungan, kalau kita mau menjalankan perkara yang sunnah, contohnya sholat duha misalkan. Sholat duha harus izin, ya, harus izin. Ya, kalau pekerjaan kalau misalkan pekerjaan penjaga toko misalkan, banyak pembeli malah ditinggal sholat duha, akhirnya malah banyak yang akhirnya enggak ada yang menjual, ya, akhirnya mengganggu, akhirnya tidak baik. Nah, ini termasuk tidak boleh, ya, tidak boleh, harus izin, ya, harus izin. Ini Islam sangat menjaga amanah. Walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun. Walladzina, orang-orang yang dia senantiasa menjaga amanah dan perjanjian. Masya Allah. Nah, itulah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, harus hati-hati nggih Bapak Ibu, karena nanti termasuk orang-orang yang bangkrut adalah orang yang dia walaupun membawa pahala sholat, puasa atau zakat atau yang lainnya, tapi ternyata dia mendolimi saudaranya dengan lesannya, dengan perbuatannya, yang memukul, ya, bahkan ada yang membunuh. Maka hati-hati karena itu adalah kedoliman. Ya. Terakhir Bapak Ibu, hati-hati, mohon maaf, hutang itu boleh, ya, hutang itu boleh. Tapi hutang yang belum selesai, ya, belum selesai di dunia, maka urusannya sampai akhirat, ya, urusannya sampai akhirat. Ini membuktikan Allah itu sangat adil Bapak Ibu. Untuk haknya manusia akan diselesaikan nanti di hari kiamat. Makanya jiwanya orang muslim, nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqtananhu. Jiwa orang muslim itu akan tergadai dengan hutangnya sehingga hutangnya dilunasi, ya. Orang yang dia mampu tapi enggak membayar utangnya, ini termasuk zalim. Nah, nanti ketika meninggal dunia masih punya hutang, akan selesaikan di akhirat, ya. Dia akan membayar, ya, hutangnya tadi itu dengan amal soleh, ya, karena di akhirat nggak bawa uang Bapak Ibu, ya, nggak bawa uang, bawanya amal soleh. Nah, sehingga kalau kita misalkan punya hutang sekarang, banyak berdoa agar hutangnya lunas, ya. Kemudian kalau misalkan masih ada, nanti wasiat dengan keluarganya, tolong nanti kalau saya masih punya hutang, tolong dilunasi. Atau, ya, kemungkinan yang ketiga, yang dihutangi itu mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan. Nah, ini cuman kalau berapa ribu itu ya mudah, tapi kalau sudah puluhan juta itu ya agak susah mengikhlaskan, ya, ini sehingga nanti ahli warisnya untuk berusaha melunasi. Karena apa? Allah itu maha adil Bapak Ibu. Hubungan dengan manusia, orang itu belum bisa masuk surga, ya, sebelum urusan dengan manusia ini selesai, ya. Sehingga mari kita hati-hati Bapak Ibu tentang hak Adam, ya, haknya manusia. Wallahu a'lam bishawab, ya. Ini kata Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari surah Al-Humazah. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga harta-harta kita dari harta yang haram, dan Allah mudahkan kepada kita untuk senantiasa mendapatkan makanan dan harta yang halal. Amin Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.